Saudaraku, pernahkah Anda merencanakan sesuatu dengan sangat matang, hanya untuk melihatnya hancur berantakan di detik-detik terakhir? Pernahkah Anda merasa bahwa kegagalan atau musibah yang menimpa Anda adalah sebuah kebetulan yang buruk, sebuah bad luck yang tidak adil? Kita menghabiskan hidup kita dengan mencoba menyusun puzzle kehidupan. Kita mencari potongan rezeki, potongan kebahagiaan, potongan kesuksesan. Kita berharap semua potongan itu akan pas sempurna sesuai gambar yang kita inginkan. Namun terkadang ada satu potongan takdir yang hilang, penerbangan yang batal, lamaran pekerjaan yang ditolak, pertemuan penting yang tertunda. Dan kita pun marah, kecewa, dan merasa dunia tidak adil. Tahukah Anda, potongan yang hilang itu, kegagalan yang menyakitkan itu bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari sebuah masterpiece agung yang hanya Allah yang tahu gambaran keseluruhannya. Itu adalah sebuah isyarat, sebuah rencana cerdas yang sedang dijalankan oleh Sang Maha Perencana. Dengarkanlah kisah ini. Kisah yang akan membuktikan bahwa tidak ada satu pun daun yang gugur, melainkan sudah dalam rencana Allah. Ketika hati Anda menyadari kebenaran ini, ketenangan sejati akan menyelimuti jiwa Anda. Hidup Anda, secara total dan menyeluruh, akan dipenuhi kedamaian yang tak tergoyahkan. Mari kita selami rahasia ketetapan ilahi yang tersembunyi. Babak pertama, papan tulis abadi dan pena yang telah diangkat. Sebelum segala sesuatu tercipta, sebelum bumi berputar, sebelum matahari bersinar, Allah telah menuliskan segalanya. Konsep ini kita kenal sebagai qada dan qadar. Qadar adalah rencana detail yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, papan tulis abadi. Di sana tertulis umur Anda, rezeki Anda, siapa yang akan Anda nikahi, kapan Anda akan wafat, bahkan segala rasa sakit dan kebahagiaan yang akan Anda rasakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu dia berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena itu menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Ketika kita menyadari bahwa segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, dari gempa bumi besar hingga detak jantung Anda yang lambat, adalah sebuah naskah yang telah selesai ditulis, maka muncullah sebuah kesadaran yang membebaskan. Anda tidak sedang bertarung melawan kebetulan, Anda sedang menjalankan skenario terbaik dari sutradara terhebat. Mengapa kesadaran ini penting? Karena ia akan mengeliminasi dua penyakit hati yang paling berbahaya. Penyesalan berlebihan terhadap masa lalu dan kekhawatiran. Berlebihan terhadap masa depan. Kisah pertama, 20 tahun penantian yang diselamatkan takdir. Mari kita ambil kisah nyata dari zaman modern Ibu Aminah, bukan nama sebenarnya. Ibu Aminah sangat mendambakan seorang anak. Beliau dan suaminya telah mencoba segala cara, menjalani program medis mahal, dan melalui puluhan tahun penantian yang menyakitkan. Setiap kali datang bulan, Ibu Aminah menangis dan merasa hidupnya tidak sempurna. Beliau merasa takdir begitu kejam kepadanya. Setelah 20 tahun pernikahan tanpa anak, ketika usianya sudah mendekati angka 50, Ibu Aminah pasrah. Beliau berkata kepada suaminya, mungkin ini takdir terbaik, mungkin Allah ingin saya fokus beribadah. Beliau berhenti memaksakan kehendak dan mulai fokus beramal. 2 tahun setelah beliau benar-benar pasrah, sebuah keajaiban terjadi. Beliau hamil, kehamilan itu berjalan lancar, dan beliau melahirkan seorang putra yang sehat dan cerdas. Namun takdir Allah tidak berhenti di situ. Putra Ibu Aminah yang lahir di usia senja beliau, ternyata memiliki kelainan darah yang langka yang membutuhkan donor. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Karena putra Ibu Aminah lahir di usia yang sangat jauh dari batas usia pernikahan mereka, tubuh beliau dan suaminya memiliki kualitas sumsum tulang belakang yang lebih unik dan matang dibandingkan jika mereka memiliki anak di usia muda. Hanya dengan kombinasi usia mereka yang senja dan keunikan genetik mereka, mereka dapat menemukan donor yang sangat cocok di antara mereka berdua untuk menyelamatkan nyawa putra mereka. Jika Ibu Aminah hamil pada usia muda, mungkin kondisi genetiknya tidak akan mampu menyediakan donor yang sempurna untuk anaknya. 20 tahun penantian yang penuh air mata itu ternyata adalah waktu yang dibutuhkan Allah untuk memastikan sang anak lahir pada waktu yang tepat dari tubuh yang siap untuk menyembuhkannya. Penderitaan penantian itu bukanlah bad luck, itu adalah persiapan takdir yang sangat rumit. Allah menunda bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memastikan hasil akhirnya sempurna. Babak kedua, 3 pilar keimanan pada rencana Allah. Ketika Anda memahami dan mengimani bahwa semua yang terjadi sudah dalam rencana Allah, hidup Anda akan bertransformasi melalui 3 pilar keimanan utama. 1. Hilangnya seandainya, mengakhiri penyesalan.
Penyakit hati yang paling merusak adalah mengucapkan kata, seandainya, seandainya saya tidak terlambat, seandainya saya memilih jalan lain, seandainya saya tidak mengatakan itu. Kata ini membuka pintu pada bisikan syaitan dan merampas kedamaian batin. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat begini, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, Qaddarallahu wa ma sya'ana fa'al. Allah telah mentakdirkannya, dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Ketika Anda gagal, Anda tidak perlu lagi menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Anda telah berusaha, dan hasil yang terjadi adalah yang terbaik menurut ilmu Allah yang maha luas. Ini adalah pembebasan psikologis yang luar biasa. Anda hanya perlu mengambil pelajaran dan melangkah maju. Semua yang terjadi di masa lalu adalah bagian yang tetap dalam naskah ilahi. Terimalah, karena itu tidak akan pernah bisa diubah. Dua keyakinan pada pilihan terbaik hikmah di balik kehilangan. Kadang-kadang, kita kehilangan sesuatu yang kita yakini adalah yang terbaik untuk kita. Pekerjaan idaman, calon pasangan, atau peluang besar. Perasaan kehilangan ini sungguh menyakitkan. Iman kepada qada dan qadar mengajarkan bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari Anda kecuali Dia telah merencanakan pengganti yang jauh lebih baik. Kita sering terlalu fokus pada potongan puzzle kecil yang hilang, kehilangan pekerjaan, sehingga kita tidak melihat gambar keseluruhan yang sedang Allah susun, pekerjaan baru yang membawa Anda lebih dekat pada keluarga dan ibadah. Kisah kedua, calon pasangan yang ternyata pilihan terbaik. Seorang pemuda bernama Harun, bukan nama sebenarnya, sangat mencintai calon istrinya. Segala persiapan pernikahan sudah selesai, tinggal menghitung hari. Namun tiba-tiba, calon istrinya membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Harun hancur. Ia merasa terhina dan putus asa. Ia terus bertanya, mengapa ya Allah? Mengapa engkau izinkan ini terjadi setelah semua usaha dan pengorbananku? 2 tahun kemudian, Harun bertemu dengan seorang wanita yang jauh lebih taat dan mampu membawa Harun menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka menikah dan hidup bahagia. Beberapa waktu setelahnya, Harun mendengar kabar bahwa mantan calon istrinya ternyata memiliki masalah kepribadian yang sangat rumit yang akan menghancurkan rumah tangganya jika mereka menikah. Di saat itulah Harun bersujud syukur. Beliau menyadari, pembatalan yang menyakitkan 2 tahun lalu itu bukanlah penolakan, melainkan penyelamatan. Allah telah menyelamatkannya dari takdir yang tidak baik dan menukarnya dengan takdir yang penuh berkah. Rencana Allah seringkali menyakitkan di awal, tetapi membawa kebahagiaan sejati di akhir. 3. Optimisme mutlak, masa depan yang aman. Pilar ketiga adalah ketenangan total terhadap masa depan. Jika Anda tahu bahwa segala hal telah tertulis, terhadap besok, ini bukan berarti Anda tidak berusaha. Anda tetap berusaha dengan maksimal, tetapi hati Anda beristirahat dari kekhawatiran hasilnya. Anda tahu apapun hasil yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Jika itu adalah ujian, berarti Allah sedang membersihkan dosa Anda. Jika itu adalah kesuksesan, berarti Allah sedang memberikan nikmat untuk Anda syukuri. Rencana Allah adalah jaringan pengaman terbesar yang Anda miliki. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izinnya, dan tidak ada kebaikan yang luput kecuali telah tertulis untuk Anda. Babak ketiga, menjalani hidup dengan peta takdir. Bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari dengan kesadaran bahwa semua sudah dalam rencana Allah? 1. Berusaha maksimal mencintai proses. Kesadaran akan takdir tidak boleh membuat kita pasif. Justru sebaliknya, kita harus berusaha maksimal, karena usaha kita sendiri adalah bagian dari takdir yang telah tertulis. Ketika Anda berusaha mencari rezeki, Anda tidak hanya mencari uang, tetapi Anda sedang menunaikan skrip yang Allah berikan kepada Anda. Ketika Anda belajar, Anda sedang menunaikan takdir Anda untuk berilmu. Dengan demikian, setiap proses yang Anda jalani menjadi sebuah ibadah. 2. Keseimbangan antara doa dan takdir. Doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Rasulullah bersabda, tidak ada yang dapat menolak qada, ketetapan kecuali doa. Apakah ini berarti doa mengubah yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz? Para ulama menjelaskan tidak. Justru doa itu sendiri adalah bagian dari qada. Ketika Allah menetapkan kebaikan terjadi pada Anda, Dia juga telah menetapkan Anda untuk berdoa memohon kebaikan itu. Jadi ketika musibah datang, berdoalah lebih keras. Berdoa adalah senjata yang telah tertulis untuk Anda gunakan. Itu adalah jalur komunikasi spesial yang sudah Allah siapkan agar Anda merasa dekat dengannya di saat-saat tersulit. 3.
Melihat hikmah bukan hanya luka. Ketika musibah datang, jangan langsung bertanya, "Mengapa ini menimpaku?" Ubah pertanyaan itu menjadi, "Pelajaran apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini?" Kisah ketiga, kebakaran yang menjadi gerbang hidayah. Ada kisah seorang pemuda yang hidupnya jauh dari agama. Suatu malam tokonya, satu-satunya sumber penghidupannya, dilalap api dan ludes tak tersisa. Ia marah besar dan mengutuk takdirnya. Namun di tengah puing-puing, ia menemukan sebuah buku kecil tentang kisah para sahabat yang dulu sering ia abaikan. Dalam keputusasaannya ia membaca buku itu. Dari sana ia mulai mempelajari Islam, menyesali hidupnya yang jauh dari Tuhan. Beberapa tahun kemudian, pemuda itu tidak hanya membangun kembali tokonya menjadi lebih besar, tetapi ia menjadi seorang dai yang dihormati di lingkungannya. Ia bersaksi kebakaran itu bukan kerugian. Itu adalah tiket masuk yang Allah berikan agar saya kembali kepadanya. Itu adalah takdir terbaik yang menyelamatkan akhirat saya. Setiap musibah adalah undangan spesial untuk kembali kepada Allah. Setiap kesulitan adalah filter yang menyaring hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kita. Saudaraku, hiduplah dengan keyakinan ini. Semua yang terjadi sudah dalam rencana Allah dan rencananya selalu yang terbaik. Jika Anda dicoba dengan kehilangan, itu adalah penyelamatan. Jika Anda dicoba dengan penantian, itu adalah persiapan. Jika Anda dicoba dengan kegagalan, itu adalah pengarahan menuju jalan yang lebih baik. Letakkan beban penyesalan dan kekhawatiran Anda. Anda tidak perlu memegang kendali atas hasil. Tugas Anda hanyalah beriman, berusaha, dan berserah diri. Pena telah diangkat, tinta telah mengering. Tersenyumlah, karena Anda adalah aktor utama dalam skenario yang dijamin memiliki akhir yang indah selama Anda tetap berada dalam ridhonya. Satu janji untuk Anda, yakini bahwa keputusan sulit atau kegagalan yang Anda hadapi hari ini adalah potongan puzzle yang akan membuat gambaran hidup Anda di masa depan menjadi sempurna. Sebagai penutup, saya ingin tahu peristiwa gagal apa di masa lalu Anda yang kini Anda syukuri karena telah membawa Anda ke tempat Anda hari ini. Tuliskan di kolom komentar sebagai pengakuan atas rencana agung Allah.